Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai analisis pekerjaan, perencanaan strategik, dan perencanaan SDM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nur Alfulaili, NIM 12405193236, salah satu perwakilan dari kelompok 4, Manajemen Sumber Daya Manusia MBS 5F. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan mengenai analisis pekerjaan. Yang pertama, pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu terdiri dari dua kata, yaitu analisa dan pekerjaan. Analisa merupakan sebuah proses pengumpulan informasi yang tertulis tentang jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan di perusahaan tersebut. Sedangkan pekerjaan itu sebuah kegiatan seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Tujuan analisis pekerjaan. Untuk menganalisis jenis pekerjaan, itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, analisis jenis, kualifikasi pekerja, perhitungan beban kerja, penempatan kerja, dan menentukan standar kualitas pekerjaan. Selanjutnya, manfaat analisis pekerjaan dalam organisasi, yaitu menetapkan dasar struktur gaji yang wajar, kajian tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan pribadi, merencanakan kebutuhan SDM di masa depan, menentukan kebutuhan pelatihan karyawan baru dan lama, mengatur pekerjaan karyawan sesuai dengan keahliannya, mengembangkan standar kinerja kerja, analisis elemen, dan mendesain ulang pekerjaan. Selanjutnya, ada langkah utama dalam menganalisis suatu pekerjaan. Yang dilakukan yaitu yang pertama, menentukan tugas pokok kegiatan, kewajiban yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, menentukan pengetahuan ability, skill, dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi analisis pekerjaan. Jenis-jenis tersebut terdiri dari satu, analisis pekerjaan tradisional. Nah, di dalam analisis pekerjaan tradisional ini, model tradisional hanya mencari informasi itu sekitar 3 aspek. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kewajiban umum dan dari seseorang yang sedang memegang atau berkedudukan. Dan yang ketiga, kualifikasi minimal yang diterima sebagai kekayaan. Yang kedua, analisa pekerjaan yang berorientasikan dari hasil. Analisis pekerjaan yang berhasil ini itu memuat keterangan yang berkisar pada pernyataan seperti yang A, ada task. Task merupakan perilaku atau kewajiban yang penting bagi suatu pekerjaan. Yang B, condition. Condition merupakan suatu hal bagaimana sifat dasar pada pekerjaan atau syarat yang diperlukan untuk pekerjaan agar pekerjaan itu terlaksana. Yang C, standar merupakan harapan-harapan performansi objektif yang diberikan kepada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kuantitas, kualitas, atau ketepatan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan tujuan organisasi. Yang D, ada SKAS, merupakan kecakapan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. Yang E, qualification. Qualification itu sebuah pendidikan atau pengalaman untuk mengkualifikasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja itu mempunyai sebuah SKAS tadi yang diperlukan bagi pelaksana di sebuah tugas.
Selanjutnya yaitu metode analisis pekerjaan. Dalam metode analisis pekerjaan, ada beberapa metode yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan analisis. Adapun metode-metode yang digunakan dalam analisis pekerjaan diantaranya yaitu yang pertama ada metode wawancara. Nah, metode wawancara sendiri yaitu metode yang paling efektif dan akurat untuk mengumpulkan informasi. Hal tersebut dikarenakan langsung dari orang yang menduduki jabatan tertentu. Seorang analis yang melakukan proses analisis jabatan mewawancarai orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis sehingga dapat diketahui tugas-tugas, aktivitas kerja, beban kerja, tanggung jawab, dan syarat-syarat lain dalam jabatan tertentu. Metode wawancara ini juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan banyak waktu dan mungkin narasumber memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ada metode diskusi panel. Metode diskusi panel yaitu mengumpulkan para ahli, misalnya manajer senior, konsultan, dan pekerja senior untuk dimintai informasi yang dibutuhkan mengenai jabatan tertentu. Metode ini mengurangi karena informasi dikumpulkan dari banyak pihak yang ahli meskipun membutuhkan banyak waktu dan biaya. Yang ketiga yaitu ada metode kuesioner. Metode kuesioner yaitu mengirimkan sejumlah kuesioner kepada responden dalam bentuk survei yang dapat berupa pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu dapat mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber dalam satu waktu. Selain itu, metode ini memungkinkan anonimus sehingga para responden dapat lebih leluasa untuk mengisi tanpa mengkhawatirkan apakah identitas mereka akan diketahui banyak orang atau tidak. Yang selanjutnya yaitu metode harian kerja. Dalam metode ini mempunyai keuntungan yaitu memberikan informasi secara detail mengenai pekerjaan seseorang. Namun metode ini juga mempunyai kelemahan yaitu memakan waktu yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu ada metode observasi. Metode observasi yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pekerjaan tertentu dengan salah satu caranya yaitu merekam video. Para analis mengamati para pekerja beberapa waktu dengan cara merekam video yang kemudian dijadikan catatan sebagai bentuk laporan. Biasanya digunakan untuk memperhatikan bagaimana pengaruh kehadiran pengamat terhadap kinerja pekerja. Yang terakhir yaitu ada metode partisipasi. Pada metode ini, pekerja diarahkan untuk langsung terjun ke dalam pekerjaan yang sudah ditentukan. Nah, terkadang analis pekerjaan ingin melakukannya secara individu, operasi dalam suatu pekerjaan yang mana bertujuan untuk memahami bagaimana pekerjaan tersebut dijalankan. Yang keempat, ketepatwaktuan analisis pekerjaan. Cepatnya perubahan teknologi membuat tantangan akan analisis pekerjaan yang akurat menjadi lebih penting di saat ini dan di saat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Dan materi yang akan saya bahas adalah proses perencanaan strategik dan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah proses perencanaan strategik. Apa sih proses perencanaan strategik itu? Strategi sumber daya manusia merupakan seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah bisnis yang terkait dengan manusia. Kegiatan strategi sumber daya manusia ini didasarkan pada kerjasama antar sumber daya manusia juga dan manajer lini dalam mengelola sumber daya manusia guna mencapai tujuan strategi bisnis yang ditetapkan.
Selanjutnya, terdapat fasilitas pelengkap yang dapat mendukung penciptaan strategi sumber daya manusia, antara lain yaitu 1. Semakin pentingnya keterlibatan SDM. Hal ini disebabkan karena perubahan-perubahan mendasar pada lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu berkembangnya isu-isu yang ada dalam perusahaan. Nah, isu-isu ini juga dapat memberikan kerangka pada sumber daya manusia dan agenda bisnis tersebut. Hal ini disebabkan karena isu-isu tersebut juga dapat membantu perusahaan, antara lain yaitu dapat membuat persetujuan agar sistem perencanaan tetap fleksibel pada kondisi yang cepat berubah, dan kemudian isu tersebut juga dapat memberikan peran yang lebih banyak pada sumber daya manusia yang mungkin mendapat tekanan dari lingkungan. Menurut Mazzini, sistem integrasi perencanaan strategik, perencanaan operasional, dan perencanaan sumber daya manusia yang bersifat proaktif dan berorientasi pada masa depan digambarkan seperti gambar berikut. Dalam gambar tersebut terdapat beberapa istilah, di antaranya yaitu 1. Demand atau kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja ditentukan melalui perencanaan strategik. Sedangkan prediksi ketersediaan tenaga kerja ditentukan melalui perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu gap atau selisih, menunjukkan kekurangan, surplus atau perbedaan dalam skill, kemampuan manajerial atau tipe sumber daya yang lain. Yang ketiga yaitu memprediksi suplai tenaga kerja. Dalam memprediksi suplai tenaga kerja ini dilakukan dengan cara baseline, kemudian dibandingkan dengan demand tenaga kerja. Yang keempat yaitu perencanaan strategik harus mempertimbangkan faktor eksternal dan juga faktor internal. Selanjutnya terdapat tujuan pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategik dan perencanaan operasional. Di antaranya yaitu 1. Mengidentifikasi dan menggabungkan faktor perencanaan yang terkait, sistematik, dan konsisten. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi human resource gap antara demand dan supply. Selanjutnya, materi yang saya akan bahas yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu 1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua adalah menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, menghindari mismanagement dalam tumpang tindih pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat yaitu mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang kelima, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan kedisiplinan karyawan. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar penilaian karyawan. Jadi itu tadi penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya mengenai sistem informasi sumber daya manusia akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang ketujuh ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia ini adalah suatu program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Karakteristik informasi dalam sumber atau sistem informasi SDM ini adalah tepat waktu, akurat,
ringkas, relevan, dan lengkap. Sedangkan tujuannya sendiri yakni untuk meningkatkan efisiensi agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ada 7 fungsi dari sistem sumber daya manusia ini. Menurut Carrington, fungsi sumber daya manusia yaitu ada staffing atau employment. Fungsi ini terdiri atas 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia, yang mana manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan SDM. Yang kedua, ada performance evaluation. Manajer bertanggung jawab atas evaluasi bawahannya, dan departemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan penilaian kerja yang efektif. Kemudian ada kompensasi. Manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan departemen SDM sendiri bertanggung jawab mengembangkan struktur gaji yang lebih baik. Yang keempat, ada training and development. Departemen SDM bertanggung jawab membantu manajer menjadi pelatih dan penasihat bagi bawahannya, menciptakan pelatihan kerja, memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan pengembangan, serta evaluasi. Yang kelima, ada employee relations. Departemen SDM sendiri berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Kemudian ada safety and health. Departemen SDM mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan pelatihan keselamatan kerja dan memperbaiki kondisi yang membahayakan serta melaporkan adanya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, personal reach. Departemen SDM melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta membuat perubahan yang sesuai. Materi selanjutnya yaitu konsep perancangan pekerjaan. Pengertian perancangan pekerjaan yaitu suatu pendekatan dalam suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa untuk memetik minat pekerjaan yang dilakukan. Menurut Irawan, desain pekerjaan yang ideal selalu memperhatikan hal berikut. Pertama, tanggung jawab. Yang kedua, urutan kerja atau prosedur kerja SOP. Yang ketiga, standar kualitas pekerjaan. Dalam rancangan pekerjaan ada 3 hal penting, yaitu rancangannya harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Yang kedua, mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Dan yang ketiga, para pelaksana harus mampu berperan sebagai umpan balik. Unsur-unsur desain pekerjaan. Ada 3 unsur yang membingungkan manajer dalam mengembangkan dan mengatur pekerjaan karyawan agar lebih produktif, yaitu yang pertama, sering terjadinya konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Yang kedua, sifat unik karyawan dapat menimbulkan berbagai macam tanggapan. Yang ketiga, perubahan lingkungan, organisasional, dan perilaku karyawan membuat desain pekerjaan, ketepatan pendekatan, pengembangan standar kerja, dan bentuk perilaku karyawan perlu ditanyakan. Berikutnya, dalam merancang suatu pekerjaan harus mempertimbangkan aspek atau unsur sebagai berikut. Pertama, unsur organisasi, yang kedua unsur lingkungan, dan ketiga unsur perilaku. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.